Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat. Mengingat saat ini juga masih masuk di bulan Syawal, di mana sebelumnya kita berhari raya beberapa waktu yang lalu. Maka di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan, dan mohon maaf lahir dan batin jika selama ini atau konten saya selama ini sempat menyinggung teman-teman semua, atau juga mungkin teman-teman yang cukup suka dengan konten-konten saya sampai menunggu-nunggu gitu ya, sampai merasa terzolimi, kok Suara Kerja kok belum ada update lagi konten-konten terbarunya. Jadi di kesempatan kali ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika hal-hal tersebut mengganggu atau menyinggung teman-teman semua. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini dan di video saya ke depannya kita akan berbicara hal-hal yang bersifat step up. Jadi hal-hal yang bersifat lebih tinggi daripada hal-hal sebelumnya. Ketika sebelumnya kita banyak sharing dan belajar bagaimana cara atau tips dan trik agar bisa lulus dalam proses seleksi sehingga kita bisa lolos menjadi seorang karyawan, dan juga kemarin saya sharing beberapa tips dan trik ketika kita menjadi seorang karyawan baru di sebuah perusahaan, maka kedepannya kita akan berbicara hal-hal yang lebih tinggi di mana posisi kita adalah sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pekerja atau sebagai mungkin di posisi teman-teman, ada yang sudah jadi supervisor, ada yang sudah menjadi seorang leader, ada yang sudah menjadi seorang manajer di tempat teman-teman bekerja. Jadi kita akan sekarang berbicara ke tahap itu. Ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, maka di video-video saya kedepannya tidak akan jauh terlepas dari yang namanya kompetensi. Jadi kita akan banyak membahas mengenai bagaimana sih kompetensi ideal untuk seorang leader, bagaimana sih kompetensi ideal untuk seorang supervisor, apa sih kompetensi ideal untuk karyawan, atau mungkin seorang admin, atau mungkin seorang HR, atau sebagai seorang customer service. Nanti kita akan banyak berbicara hal-hal tersebut. Nah, kalau kita bicara kompetensi, ada 3 hal yang tidak akan bisa kita lepaskan. Kompetensi itu pertama adalah berkaitan dengan skill. Jadi keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja khususnya. Kalau kita bicara skill, akan tidak jauh dengan istilah hard skill dan soft skill. Hard skill berarti skill-skill atau keahlian-keahlian yang bersifat hard, yang bersifat technical, yang bersifat teknis, dan soft skill atau keahlian-keahlian yang bersifat soft. Kalau kita bicara hard skill, contohnya cukup banyak ya. Kemampuan menganalisa data, kemampuan mengolah data, kemampuan technical mungkin kemampuan penjualan, kemampuan yang bersifat teknis, mengoperasikan sebuah mesin. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan teknis. Kalau kita bicara kemampuan soft skill ini lebih bersifat soft, misal kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan handling komplain, kemampuan services, dan skill-skill yang lainnya. Leadership, self leadership, time management, itu semua masuk dalam kategori soft skill. Nanti kita akan banyak berbicara hal-hal yang berbau dengan skill ini. Kemudian yang kedua adalah knowledge. Jadi kalau kita bicara kompetensi tidak akan jauh atau tidak bisa kita lepaskan dengan knowledge. Cuman knowledge ini nanti di video-video kedepannya tidak akan terlalu banyak saya singgung karena memang knowledge setiap company itu cenderung berbeda. Jadi kalau saya jelaskan akan sangat beragam dan mungkin tidak bisa diterapkan. Mungkin knowledge itu berlaku di satu perusahaan namun tidak berlaku di perusahaan yang lain, sehingga mungkin saya tidak akan banyak membahas mengenai knowledge. Kemudian yang terakhir, attitude. Kalau kita bicara attitude, ini adalah kunci utama untuk menjadi karyawan yang sukses di sebuah perusahaan, dan kemungkinan besar attitude ini juga akan saya banyak bahas di video-video saya selanjutnya. Namun karena kita sudah berbicara next step, jadi saya mungkin akan mulai semakin mendalam. Mungkin dalam satu hal technical itu saya bisa membuat konten bisa sampai 3 bahkan 5 konten. Jadi teman-teman, harapan saya bisa ngikutin dan juga bisa menambah keahlian teman-teman dengan mengikuti konten-konten saya ke depannya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman tidak bosan dan masih betah nontonin konten-konten dari Suara Kerja, dan saya harapkan semua kesuksesan tentunya untuk diri teman-teman dan juga untuk diri saya di kehidupan ini, dan untuk persiapan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat ke depannya dan seterusnya.
Kurang lebih itu aja di video kali ini, singkat sebagai sebuah pengantar untuk video-video saya selanjutnya. Sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.